mimpi dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian semua sehat dan selalu diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita mau persiapkan hati, mari kita persiapkan pikiran kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berserah-serah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas semua yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami masih bisa melakukan ibadah kami Tuhan, meskipun secara online Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau memelihara kami, dan apapun yang terjadi itu adalah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, akhirnya dalam tangan Bapa. Dan di dalam Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita naikkan satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Tetap aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Tetap aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kan membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Daki gunung yang tinggi, turun dengar yang dalam, melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku, mana Engkau ada?
Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Kagum Akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menuntun kami Tuhan, supaya kami dapat berada di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau berikan Tuhan, buat semua yang Kau sediakan Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, siapa yang masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, hari ini kita mau sama-sama duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, jangan lupa disiapkan Alkitabnya ya. Yang belum ambil Alkitabnya, sekarang boleh diambil dulu ya. Sekarang kita mau sama-sama buka di Mazmur 111, ayatnya yang pertama sampai ke yang 10. Sekali lagi, Mazmur 111, ayatnya yang pertama sampai ke 10. Kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Adik-adik, seperti yang sudah kita baca di Mazmur 111 tadi, di sini pemazmur itu mengungkapkan kesungguhan hatinya untuk bersyukur kepada Tuhan, dan juga tidak jarang dikatakan kalau ia selalu meninggikan nama Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan juga mengagungkan nama Tuhan. Di sini pemazmur juga menyelidiki atau melihat lagi segala perbuatan
Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupannya, baik itu perbuatan baik, pertolongan dari Tuhan, sehingga ia bisa menyatakan rasa syukurnya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di sini adik-adik, kakak, atau semua orang, kita mau sama-sama belajar seperti pemazmur ini. Kita mau sama-sama melihat lagi atau menyelidiki lagi segala perbuatan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat perbuatan baik Tuhan, kita juga bisa melihat pertolongan Tuhan, kita pun juga bisa melihat segala yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah melihat lagi apa yang dilakukan Tuhan, maka rasa syukur pun akan limpah dalam kehidupan kita seperti pemazmur ini. Nah, adik-adik, sekarang kita mau sama-sama lihat di Mazmur 111 ayatnya yang kelima. Di sini dikatakan, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi adik-adik, kalau sampai detik ini, sampai saat ini, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa punya baju, kita masih bisa punya mainan. Pokoknya apapun yang kita miliki saat ini, itu semua bukan secara kebetulan atau kesengajaan dapat kita miliki di dalam kehidupan kita. Tetapi itu semua adalah rezeki yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bahkan untuk hal-hal terkecil pun, seperti pada hari ini, adik-adik masih dalam keadaan sehat, adik-adik masih bernafas, masih bisa bangun tidur, atau adik-adik masih diberikan sukacita pada hari ini, itu semua bukan secara kebetulan dapat terjadi dalam kehidupan kita, tapi itu juga adalah rezeki yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Maka dari itu, kita benar-benar harus bersyukur kepada Tuhan, mulai dari hal-hal terkecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Di ayat yang kelima ini juga dikatakan, kalau Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Jadi adik-adik, kita harus sama-sama bersyukur kalau kita punya Tuhan yang sangat hebat, punya Tuhan yang selalu menepati janjinya dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan katakan di dalam Alkitab, itu semua pasti akan Tuhan tepati dan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita mau sama-sama bersyukur, kita mau sama-sama berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas segala yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Seperti yang dituliskan di Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Kita mau sama-sama buka ya, di Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Di Filipi 4 ayatnya yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah adik-adik, ini merupakan janji Tuhan yang pastinya akan Tuhan genapi atau akan Tuhan tepati dalam kehidupan kita. Bahwa di sini kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, dan kita harus menyatakan segala keinginan kita, permohonan kita di dalam doa dengan ucapan syukur. Adik-adik, di Filipi 4 ayat yang ke-6 tadi dikatakan lagi atau dituliskan lagi kata-kata ucapan syukur. Nah, di sini itu Tuhan mau ingatkan kepada kita sekali lagi bahwa ucapan syukur itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita dapat mengucap syukur setiap hari dalam kehidupan kita. Karena dengan mengucap syukur, di sini dikatakan permintaan kita akan terjadi atau akan terpenuhi. Terus permohonan kita juga akan dikabulkan. Dan juga kita tidak akan kekurangan kalau kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi contohnya mungkin adik-adik hari ini hanya bisa makan seadanya. Walaupun kita hanya bisa makan seadanya, tidak yang mewah. Tapi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pun masih baik pada kita. Tuhan masih menyediakan bagi kita walaupun makanan itu memang tidak mewah. Kita harus sama-sama bersyukur, karena nantinya jika kita sudah bersyukur, apapun yang kita minta akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, di sini dikatakan betapa pentingnya jika kita dapat mengucap syukur. Nah adik-adik, di sini ada salah satu kisah Alkitab yang dapat menjadi contoh bagi kita semua, yaitu
tentang kisah 10 orang kusta. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengarnya atau sudah pernah membacanya. Nah, 10 orang kusta ini pada suatu hari datang kepada Tuhan, lalu mereka semua disembuhkan. Tetapi setelah mereka semua disembuhkan, hanya 1 orang yang datang kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur. Sedangkan 9 lainnya, mereka semua pergi begitu saja. Nah, 1 orang ini yang datang kepada Tuhan dan mengucap syukur, dia akhirnya tidak hanya disembuhkan, tapi dia juga memperoleh berkat rohani, yaitu anugerah keselamatan oleh karena imannya. Jadi adik-adik, pada hari ini kita semua sudah sama-sama belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, baik dari hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa sih Kak? Kok kita itu harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan itu sudah baik dalam kehidupan kita. Dan kenapa Tuhan baik dalam kehidupan kita? Karena Tuhan itu menyayangi setiap kita, dan Tuhan itu mau kalau kita dapat dekat dengan Dia dan datang kepada Dia untuk mengucap syukur setiap harinya. Nah adik-adik, sekarang firman Tuhan sudah selesai dan kita mau sama-sama berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih baik dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami masih bisa bernafas, kami masih sehat Tuhan, kami masih bersuka cita. Kami percaya itu semua bukan kebetulan terjadi dalam kehidupan kita, tapi itu semua adalah berkat, itu semua adalah karunia, itu semua adalah rezeki yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami sudah sama-sama belajar untuk mengucap syukur Tuhan. Tuhan, biar kiranya kami dapat mengucap syukur kepada Engkau setiap harinya Bapa, agar kami Tuhan dapat semakin dekat dengan Engkau, agar kami dapat melihat lagi setiap perbuatan baik-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat bersyukur dalam kehidupan kami setiap harinya Bapa. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk situasi saat ini Tuhan, biar kiranya Tuhan yang segera pulihkan situasi saat ini, agar kami dapat bersama-sama kembali bergereja di gereja kami Tuhan. Dan Tuhan, biar kiranya kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang selalu memberikan perlindungan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kecukupan Tuhan, Tuhan berikan berkat, apapun Tuhan yang mereka lakukan, apapun usaha, apapun yang orang tua mereka lakukan, kiranya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami benar-benar bersyukur, karena kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang kuat seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau